Pada suatu malam, saya mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, suatu pengalaman yang mengubah cara saya memandang kematian dan kehidupan. Saya merasa seolah-olah keluar dari tubuh saya, terlepas dari bentuk fisik ini, dan hanya ada kesadaran yang mengambang, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi waktu, hanya kesadaran yang bebas dan melampaui segala batas. Saat itu, saya bertemu dengan orang-orang, seperti jiwa-jiwa lain, yang juga terjebak dalam dimensi yang tidak tampak ini. Kami terhubung, seolah-olah saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan mereka pun merasakan saya. Pada saat saya merasa bingung tentang sesuatu yang ada di dimensi itu, ada suara yang menjawab kebingungan saya. Ketika saya mencari tahu siapa yang memberi jawaban itu, saya menyadari bahwa itu adalah suara saya sendiri. Saya akhirnya memahami bahwa saya bukan hanya terhubung dengan mereka, tetapi dengan diri saya sendiri, dalam dimensi yang lebih besar. Apakah ini alam kematian yang sering dibicarakan orang? Saya tidak tahu pasti, tapi saya merasa mengalami sesuatu yang sangat dalam dan transenden. Pengalaman yang saya alami malam itu benar-benar membuka wawasan saya tentang kematian dan kehidupan. Namun, saya tahu bahwa pandangan saya hanya satu bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat pengalaman ini dari berbagai perspektif filsafat, spiritualitas, sains, dan bahkan fisika kuantum untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal. Jangan lewatkan pembahasan ini, karena saya akan mengajak Anda memandang dari berbagai perspektif tentang pengalaman saya ini, meskipun berbeda, saling melengkapi, dan mungkin membawa kita pada jawaban yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Simak terus, karena perjalanan ini akan membawa kita untuk melihat kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai sebuah proyeksi dari kehidupan itu sendiri. Siapkah Anda untuk melihatnya dari sudut pandang yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya? Kematian dalam perspektif filosofis. Pengalaman saya ini, yang begitu melampaui batasan ruang dan waktu, mengingatkan saya pada konsep-konsep yang dikemukakan oleh para filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger. Sartre, misalnya, melihat kematian sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan kita. Namun, bagi saya, pengalaman itu sepertinya lebih dari sekadar pembatasan. Itu adalah pembebasan, kebebasan dari ikatan dunia fisik yang saya rasakan begitu kuat. Heidegger, di sisi lain, berpendapat bahwa kesadaran akan kematian memberikan makna pada hidup kita. Apakah mungkin, seperti yang saya alami, kematian itu tidak hanya sebuah akhir, tetapi sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar hidup di dunia ini dengan kesadaran yang terbatas, dan apakah kematian sebenarnya membuka pintu untuk kebebasan sejati? Perspektif spiritual. Kematian sebagai peralihan. Dari perspektif spiritual, banyak yang melihat kematian sebagai transisi ke dimensi lain. Hindu mengajarkan bahwa jiwa kita terus berinkarnasi. Buddhisme berbicara tentang samsara, siklus kelahiran dan kematian. Sedangkan Kristen mengajarkan tentang kehidupan setelah mati yang dipengaruhi oleh amal perbuatan kita. Namun, berdasarkan pengalaman pribadi saya merasa bahwa di luar tubuh saya merasakan adanya hubungan yang sangat mendalam dengan jiwa-jiwa lain. Seolah-olah ada kesadaran kolektif yang menghubungkan kami semua. Apakah ini yang dimaksud dengan alam spiritual yang digambarkan dalam berbagai agama? Bukankah ini juga yang sering disebut sebagai alam kematian oleh banyak orang? Di dimensi itu, saya merasa seperti berada dalam satu kesatuan yang utuh, dan semuanya terasa begitu nyata. Seolah-olah saya mengerti segala sesuatu dengan cara yang tak terlukiskan. Memori dalam sains dihapus atau tersimpan dalam alam semesta. Menurut ilmu neuroscience, memori kita bergantung pada otak fisik. Ketika otak berhenti berfungsi, ingatan kita hilang. Namun, dalam pengalaman saya, kesadaran saya terlepas dari tubuh fisik, dan saya merasa tidak ada batasan lagi antara saya dan alam semesta. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin memori kita itu lebih dari sekadar aktivitas otak? Apakah kesadaran kita benar-benar terhapus saat tubuh mati? Atau mungkin itu adalah energi yang terus ada, tersimpan dalam struktur dasar alam semesta? Beberapa fisikawan kuantum seperti David Bohm menyatakan bahwa alam semesta adalah hologram yang terhubung.
Dan mungkin kesadaran kita bagian dari jaringan energi yang lebih luas. Saya merasa seolah-olah ini ada benarnya. Pengalaman saya seolah-olah menunjukkan bahwa kita tidak terpisah, melainkan terhubung dalam dimensi yang lebih besar. Memori kolektif dan warisan sosial. Dan mungkin, seperti yang diungkapkan oleh Maurice Halbwachs, memori tidak hanya milik kita sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Dalam pengalaman saya, meskipun saya merasa berada di dimensi yang lebih tinggi, saya tidak merasa terisolasi. Saya merasa terhubung dengan banyak jiwa, seolah-olah ada jaringan ingatan yang lebih besar yang menghubungkan kami semua. Kematian, dalam pengertian ini, bukanlah kehilangan, ia adalah bagian dari jaringan memori dan pengalaman yang terus hidup. Kematian dan waktu. Apakah segalanya hanya sekedar ilusi? Dalam pengalaman saya itu, waktu terasa begitu tidak relevan. Seperti yang dikatakan oleh Henry Bergson, waktu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari hanyalah waktu yang kita rasakan, waktu subjektif. Saya tidak merasakan lagi batasan waktu seperti yang ada dalam kehidupan fisik. Apakah pengalaman saya ini mengindikasikan bahwa waktu itu bukanlah sesuatu yang terbatas, melainkan sesuatu yang bisa dilampaui ketika kita keluar dari tubuh fisik? Mungkin kematian bukanlah akhir dari waktu kita, melainkan sebuah titik di mana waktu menjadi lebih bebas. Kematian dalam perspektif kuantum. Apakah kita semua terkoneksi? Menurut teori entanglement dalam fisika kuantum, segala sesuatu di alam semesta ini terhubung dalam cara yang tak terduga. Saya merasa pengalaman saya di luar tubuh ini adalah cerminan dari prinsip ini, bahwa kita, meskipun tampak terpisah, sesungguhnya saling terhubung dalam jaringan kesadaran yang lebih besar. Apakah mungkin kematian itu hanyalah perubahan bentuk dari kesadaran kita dalam jaringan energi ini? Apakah ini yang dimaksud dengan keterhubungan yang tak terlihat antar jiwa? Kesimpulan. Kematian sebagai proyeksi kehidupan. Setelah mempelajari berbagai perspektif ini, dari filsafat, spiritualitas, sains, hingga kuantum, saya menyadari bahwa kematian mungkin lebih dari sekadar akhir. Apa yang saya alami dalam pengalaman pribadi saya mengajarkan saya bahwa kematian bisa jadi adalah proyeksi dari kehidupan itu sendiri. Bukan akhir, tetapi sebuah perubahan bentuk, sebuah transformasi energi yang tak terpisahkan dari keseluruhan alam semesta. Mungkin yang kita sebut kematian adalah cara alam semesta untuk menghubungkan kita kembali dengan dirinya dalam bentuk yang lebih besar dan lebih luas. Jadi, apakah kita benar-benar mati atau hanya bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar? Penutup. Jadi, apakah kematian itu benar-benar akhir, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar, yang melampaui pemahaman kita? Apakah pengalaman saya itu hanya sebuah fenomena pribadi, ataukah itu menghubungkan kita semua dengan dimensi yang lebih luas, seperti yang dibahas dalam filsafat, spiritualitas, dan sains? Saya ingin tahu, apakah ada di antara Anda yang pernah mengalami hal serupa, sesuatu yang melampaui batasan ruang dan waktu, atau merasakan kesadaran yang terhubung dengan jiwa lain? Mungkin pengalaman Anda dapat memberikan perspektif yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, salah satu dari kita mungkin memiliki pengalaman yang serupa, atau bahkan bisa menemukan jawaban lebih lanjut dari percakapan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menyimak, dan saya sangat menantikan diskusi dengan Anda di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.